Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lingga Pos Online dalam podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Pada hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini Bapak Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Indra Arya Yuda, SH, SIK, MH. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar kami baik, Mas. Terima kasih. Selalu diberikan doa. Amin. Ya, terima kasih telah hadir di podcast kami hari ini. Ya, dengan senang hati. Mungkin kita langsung aja kemudian ya. Boleh. Oke. Jadi ini karena kita bahas pilkada, Ya. jadi mungkin kita bisa mereview dan kemarin kita Polres Lubuk Linggau sudah melakukan pengamanan terhadap pemilu pada Februari kemarin. Mungkin situasi keamanannya gimana nih setelah pasca pemilu untuk di Lubuk Linggau saat ini? Baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Yang dapat kami sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas semua peran serta kita ya. Artinya anggota Polri, TNI, dan yang pasti yang tidak bisa kita lupakan adalah partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dari masyarakat yang memang berkonsentrasi dalam kegiatan perpolitikan maupun masyarakat yang memang tetap melakukan kegiatan aktivitas perekonomian. Kemudian juga ada yang menjadi tenaga pendidik, ada yang ikut turut meramaikan menjadi simpatisan pendukung masing-masing legislatif. Tapi pada umumnya, pada dasarnya semua terjaga dengan baik. Pasca pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif di Kota Lubuk Linggau, dapat kami sampaikan seperti suasana perkotaan. Artinya sangat dewasa dalam menyikapi adanya perbedaan, kemudian hak pilih masyarakat, hak pilih warga masyarakat, dan juga bagaimana yang belum terpilih, kami sampaikan ya, yang belum terpilih bisa menyikapinya secara dewasa, menerima, dan kemudian kembali beraktivitas dan bersilaturahmi seperti biasanya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa setelah pilkada ini, setelah pemilu, artinya memang kita kondusif. Amin. Nah, mungkin pola pengamanan sama nggak nanti dengan pilkada nih, antara pemilu dan pilkada? Pola pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan pilkada, pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama karena semuanya itu merujuk atau mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jauh sebelum pelaksanaan pemilu presiden, Polri itu terus melakukan kegiatan pelatihan atau mungkin di masyarakat umum biasa disebut BIMTEK ya, bimbingan teknis. Kemudian ada simulasi, ada pelatihan sarana prasarana, pembekalan terhadap para personil Polri dalam melakukan kegiatan. Kemudian juga diberikan buku panduan, buku pedoman, buku saku yang bisa dibaca oleh setiap anggota Polri, khususnya Polres Kota Lubuk Linggau saat melakukan kegiatan pengamanan pemilu presiden maupun nanti pemilu kada di bulan 11 kalau saya tidak salah. Oke, itulah tadi penjelasan dari Kapolres Lubuk Linggau. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dalam podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada bersama Kapolres Lubuk Linggau. Ini benar. Jadi kan pilkada lagi. Pemilu sudah selesai, sekarang kita pilkada. Mungkin untuk personil bagaimana ini untuk pengamanan? Iya. Sebenarnya nggak salah yang Mas tadi sampaikan pilkada, karena memang kita akan nyengsong pilkada. Nama sandi ataupun operasi yang dilakukan di jajaran kepolisian adalah operasi Mantap Praja. Dalam rangka pemilu kada ini nanti. Jadi dari seluruh personil Polres Kota Lubuk Linggau, 2/3 kekuatan akan kita keluarkan. Nah, 2/3 kekuatan itu jumlahnya 323 personil. Inilah yang nanti akan membackup melaksanakan kegiatan pengamanan di 8 kecamatan dan 72 kelurahan di Kota Lubuk Linggau. Dari 323 kita akan melapisinya dengan permintaan bantuan perkuatan atau dukungan personel dari Batalion Brimob, Batalion B ya, Batalion B Pelopor, dengan cara secara teknis kita memberikan atau bermohon secara surat kepada Satbrimobda Polda Sumatera Selatan, dan yang akan disiagakan di sini kurang lebih sebanyak 82 personil atau 80 sampai 82 personil Batalion B Brimob.
Untuk pelibatan anggota di luar BRIMOB, artinya bantuan dari teman-teman TNI, kami sudah berkoordinasi dengan Kasdim 0406 Kota Lubuk Linggau. Anggota TNI yang dapat dilibatkan dalam kegiatan pengamanan pemilu kada nantinya adalah sebanyak 92 personil. Kemudian dari Satpol PP, dari Dinmas kurang lebih sebanyak 1.270 personil yang akan dilibatkan. Jadi ini kita secara general ya, secara bergabung benar-benar TNI Polri dibantu dengan pemerintah kota akan bersinergi dalam rangka melakukan pengamanan kegiatan pemilu kada di Kota Lubuk Linggau. Artinya secara rinci bahwa kita memang sudah siap seperti itu. Insya Allah kami siap. Mungkin seperti ini juga Komandan. Pengalaman kemarin dalam pemilu mungkin ada nggak ini daerah-daerah rawan yang memang harus kita tambah personilnya untuk pengaman? Untuk daerah-daerah rawan sebelumnya kami sampaikan dulu Mas sebagai informasi kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat yang nantinya akan menonton ini, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau patut berbangga ya. Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, kita termasuk dari 7 kabupaten dan kota yang masuk kategori sangat rendah dan tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan pada saat pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif kemarin. Inilah tadi saya sampaikan di awal, ini bukti kedewasaan kegiatan berpolitik masyarakat Kota Lubuk Linggau, dan harapan besar kami pada saat nanti pemilu kada pun akan seperti ini. Akan seperti ini, siapapun nanti yang akan berikut dalam kontestasi mencalonkan sebagai wali kota, wakil wali kota, kemudian juga dengan segenap pendukungnya, silakan tetap mentaati aturan tata tertib dan rambu-rambu. Kemudian tadi Mas sampaikan atau bertanya kepada saya, mana yang masuk kategori rawan? Kategori rawan, artinya kategori rawan itu tidak harus serta-merta ada sesuatu yang bersifat negatif. Nah, jadi rawan pada saat pemilu presiden kemarin dikatakan rawan karena merupakan perbatasan. Karena merupakan perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dan kabupaten lain. Nah, kemudian juga jarak tempuh yang cukup jauh antara Polres Kota Lubuk Linggau ataupun polseknya dengan tempat pelaksanaan pemilihan umum, artinya TPS di daerah Petanang Ulu, Petanang Ilir, Batu Urip, itu cukup menantang ya. Menurut kami cukup menjadi tantangan bagi anggota Polri dalam melakukan pengamanan dan terus-menerus melakukan himbauan, sambang kepada masyarakat mulai dari pra, kemudian hari H dan pasca. Ini juga akan kita lakukan kegiatan-kegiatan cooling system pada saat nanti dimulai kurang lebih di bulan 5. Sebenarnya saat ini sudah mulai, namun secara masif nanti akan kita lakukan di bulan 5, bulan 6 dalam rangka mengantisipasi kegiatan pemilihan umum kepala daerah nanti. Oke, kita lanjut setelah ini. Masih bersama kami di podcast Ngopi, Ngobrol Soal Pilkada bersama Kapolres Lubuk Linggau. Pak Kapolres, dalam pelaksanaan pemilu biasanya memang sering ya bahas ya masalah netralitas nih mana-mana. Mungkin kalau untuk di Lubuk Linggau bagaimana mungkin penekanan dari Pak Kapolres untuk anggota ini? Baik, kita sama-sama tahu bahwa anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan apapun, kegiatan kedinasan, bahkan sampai dengan kegiatan yang sifatnya pribadi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, Undang-Undang Polri ini ada di pasal 28. Ada 2 ayat di situ, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya setiap anggota Polri wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Ayat 2-nya setiap anggota Polri dilarang memilih dan tidak punya hak pilih gitu loh. Nah, kemudian dari uraian pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu ada lagi turunannya. Turunannya itu Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di bagian kedua ya, bagian larangan pada etika kenegaraan. Di situ ada huruf D, E, F, sama kurang lebih D itu setiap anggota Polri itu dilarang ya menjadi anggota atau pengurus partai politik. Huruf E-nya setiap anggota Polri tidak mempunyai hak pilih dan tidak memilih.
Yang F-nya dilarang melibatkan segala macam kegiatan bentuk politik praktis. Nah, upaya kami, tugas kami selaku pimpinan di Polres Kota Lubuk Linggau ini dalam setiap pelaksanaan apel, bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lapangan kedinasan, selalu mengingatkan dari jajaran Polsek, Polres, kita lakukan waskat ya, waskat baik secara langsung tatap muka maupun menggunakan teknologi informasi. Mau siapapun yang nantinya berkonsentrasi ya, mungkin ada kerabat, saudara, ipar yang akan ikut, mereka tetap harus on the track, tetap harus pada jalurnya untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Dan kita ada anggota yang memang bertugas, tugas pokoknya mengawasi anggota, yaitu dari Propam ya. Setiap Polres itu punya Propam, kemudian di Polsek juga ada Provosnya untuk ngingetin. Ini yang saya bilang waskat ya, pengawasan melekat secara langsung tatap muka diingetin. Ada larangan-larangan dan ada sanksinya apabila melanggar ketentuan itu. Oke. Jadi ini tadi kita sudah pengawasan ke anggota internal. Ya. Mungkin ada pesan nggak ini mungkin untuk kandidat, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam menghadapi pilkada ini? Pesan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, baik yang akan mengikuti mencalonkan diri sebagai cawako, cawawako, saya mewakili seluruh jajaran Polres Kota Lubuk Linggau, tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa Kota Lubuk Linggau ini punya kita, yang bisa menjaganya kita sendiri, yang bisa mencintainya pun kita. Oleh karena itu kita tidak boleh terpecah belah, terpengaruh dengan berita hoax, berita yang belum jelas kebenarannya, belum dapat dipastikan validitasnya, apalagi berita hoax itu mencemari ya, mencemari, menodai nama baik orang lain, kemudian suku, ras, agama, tidak boleh. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya memecah belah, politik identitas, SARA. Karena bagaimanapun juga kekuatan Indonesia ini adalah keberagamannya. Keberagaman Indonesia ini menjadi kekuatan kita yang justru membuat bangsa lain itu mengagumi kita. Mengagumi dengan banyaknya bahasa, banyaknya suku, banyaknya agama, tapi tetap bisa hidup berdampingan, saling menghargai, tepuk seliro, dan juga mengerti ya. Untuk para pendukung, kami meminta agar mendukungnya juga harus rasional, harus rasional, memikirkan dampaknya apabila melakukan hal-hal yang sifatnya buruk, hal-hal yang akan membuat diri rugi, diri sendiri rugi, bahkan keluarga akan terdampak. Sebagai contoh tadi saya sampaikan, mencemari nama baik orang lain, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, melakukan penganiayaan dan hal-hal lainnya. Kami inginkan mereka tetap paham bahwa bagaimanapun juga kegiatan ini memang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Siapapun yang nantinya terpilih memang sudah ada aturannya ya, sudah aturannya. Kalaupun nantinya merasa tidak puas, juga ada mekanisme yang dapat ditempuh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, jadi terima kasih Pak Kapolres. Sama-sama. Di hari ini di podcast kami. Demikianlah podcast kami hari ini dalam ngobrol soal pilkada bersama Bapak Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Indra Arya Yuda, SH, SIK, MH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.